Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Chandrawinata dengan NIM 64251541 dari kelas 1D Parodi Manajemen UBSI. Kali ini saya akan membahas analisis fungsi-fungsi manajemen pada kasus kebangkrutan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau lebih dikenal dengan Sirtex sebagai bagian dari tugas dasar manajemen dan bisnis. Adapun tujuan dari pembuatan penjelasan ini adalah menganalisis praktik perencanaan atau planning yang dilakukan manajemen Sirtex. 2. Mengidentifikasi struktur organis dan pembagian tugas dalam perusahaan. 3. Menelaah bagaimana pemimpin, motivasi, dan komunikasi manajemen dalam masa krisis. 4. Mengevaluasi pelaksanaan fungsi pengendalian atau controlling sebelum perusahaan dinyatakan palit. Melalui analisis ini, kita dapat memahami pentingnya penerapan fungsi manajemen secara efektif dalam menjaga keberlangsungan organisasi. Baiklah, kita mulai berikut analisisnya. Kasus Sirtex menjadi perhatian nasional karena perusahaan tekstil besar ini resmi menghentikan operasinya pada 1 Maret 2025 setelah dinyatakan palit oleh pengendali niaga. Dampaknya lebih dari 10.000 karyawan mengalami pemutusan hubungan kerja. Melalui video ini kita akan menganalisis bagaimana penerapan cepat fungsi manajemen, planning, organizing, accounting, controlling berperan dalam kondisi tersebut. PT Sri Rejeki Isman Tbk merupakan perusahaan tekstil terpadu yang berdiri sejak tahun 1966 dan berlokasi di Sukaharjo, Jawa Tengah. Perusahaan ini memiliki sistem produksi terintegrasi mulai dari pemintalan benang, penemuan kain hingga produksi pakaian jadi bahan. Sirtex dikenal sebagai produsen seragam militer untuk berbagai negara. Namun pada tahun 2025 perusahaan dinyatakan palit. Hal ini menjadi contoh nyata bahwa sebesar apapun perusahaan, jika fungsi manajemen tidak berjalan efektif, maka risiko kebangkrutan tetap bisa terjadi. Fungsi pertama adalah planning atau perencanaan. Secara visi, Sirtex ingin menjadi perusahaan tekstil terintegrasi terbesar pada kompetitif di Asia Tenggara. Strategi yang ditetapkan antara lain ekspansi kapasitas produksi dan pendanaan melalui manajemen secara obligasi. Namun terdapat beberapa kelemahan dalam perencanaan. 1. Strategi ekspansi tidak diimbangi dengan manajemen risiko yang kuat. 2. Ketergantungan tinggi pada pasar ekspor. 3. Karyawannya diverifikasi produk dan pasar. 4. Beban utang yang terus meningkat. Ketika permintaan global menurun dan pasarnya tidak, produk impor murah meningkat, perusahaan tidak memiliki skenario mitigasi risiko yang kuat. Artinya, fungsi planning kurang fleksibel.
dan tidak adaptif terhadap perubahan lingkungan eksternal. Fungsi kedua, organizing atau pengorganisasian. Sirtex memiliki struktur organisasi fungsional yang terdiri dari direksi, divisi, produksi, keuangan, pemasaran, SDM, dan operasional. Secara teori, struktur ini adalah sesuai untuk perusahaan besar, namun kondisi krisis muncul beberapa masalah. 1. Koordinasi antara divisi kurang efektif. 2. Pengambilan keputusan menjadi labil. 3. Tidak ada restruktur organisasi secara cepat ketika kondisi keuangan memburuk. Organisasi yang baik seharusnya fleksibel dan mampu beradaptasi dalam kasus ini. Organisasi kurang responsif terhadap tanda-tanda awal krisis. Fungsi ketiga adalah akunting atau penggerakan. Fungsi ini berkaitan dengan kepemimpinan, motivasi, dan komunikasi. Dalam masa krisis, kepemimpinan sangat menentukan stabilisasi organisasi. Namun pada kasus ini, kemungkinan manajemen kurang terbuka kepada karyawan. Informasi mengenai kondisi keuangan tidak disampaikan secara transparan sejak awal. Keputusan palit terasa mendadak bagi sebagian karyawan. Akibatnya motivasi kerja menurun, tingkat kecemasan meningkat, loyalitas dan produktivitas terganggu. Dalam teori kepemimpinan transformasional, pemimpin seharusnya mampu menginspirasi dan menjaga semangat karyawan, terutama saat krisis. Namun fungsi akunting dalam kasus ini tidak berjalan optimal. Fungsi terakhir adalah controlling atau pengendalian. Masalah utama Sirtex terletak pada pengendalian keuangan, akuntansi untung yang sangat besar, arus yang negatif, beban bunga yang tinggi, penurunan produktivitas. Jika controlling berjalan efektif, seharusnya terdapat sistem early warning untuk mendeteksi resiko sejak dini. Namun evaluasi kinerja dan tindakan korektif tidak dilakukan secara cepat dan tegas. Akibatnya kondisi keuangan terus memburuk hingga akhirnya perusahaan dinyatakan palit. Dari analisis ini kita dapat disimpulkan bahwa 1. Planning kurang adaptif. 2. Organizing tidak cukup. 3. Akunting lemah dalam komunikasi. 4. Controlling tidak mampu mencegah akuntansi resiko keuangan. Kasus Sirtex sebenarnya penting bahwa keempat fungsi manajemen harus berjalan secara terpadu dan saling mendukung. Tanpa perencanaan yang matang, perorganisasi yang adaptif, kepemimpinan yang kuat, dan pengendalian yang ketat, keberlangsungan organisasi dapat terancam. Terima kasih sudah menonton. Semoga analisis ini dapat menambah pemahaman kita mengenai pentingnya fungsi manajemen dalam organisasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.